Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai kita akan membahas tentang anggaran variabel. Minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang anggaran-anggaran yang kaitannya dengan produksi, ya. Anggaran bahan baku, anggaran overhead, dan anggaran tenaga kerja langsung. Sekarang kita masuk ke salah satu bentuk anggaran yang paling sering dipakai, yaitu anggaran variabel. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, kita mulai dari definisi terlebih dahulu, ya. Jadi, anggaran variabel itu adalah anggaran yang berisi kira-kira perkiraan tentang biaya-biaya yang nantinya akan dikeluarkan perusahaan pada tingkatan kegiatan output. Kegiatan output ini adalah berapa banyak barang yang akan diproduksi. Jadi anggaran variabel ini akan merincikan kira-kira penggunaan biaya bahan baku itu berapa, tenaga kerja langsung itu berapa, misalnya, dan juga biaya-biaya lainnya. Jadi tidak tidak hanya terbatas dari biaya-biaya tadi yang saya sebutkan, tetapi biaya-biaya lain seperti biaya upah, biaya pemeriksaan, biaya pemeliharaan, itu semuanya masuk kategori anggaran variabel. Nah, jenis-jenis biaya variabel. Sebenarnya biaya variabel ini ada banyak macamnya. Cuman untuk anggaran ini kita tidak hanya berfokus cuman di biaya variabel saja, tetapi kita juga berfokus ke biaya-biaya lain yang non variabel. Contohnya itu yang pertama adalah biaya tetap. Ya, biaya tetap itu adalah biaya yang nilainya cenderung tetap dalam waktu periode tertentu. Saya sudah pernah kayaknya menjelaskan bahwasannya biaya tetap ini itu walaupun dia tetap, tapi itu ada rentang waktunya. Jadi tidak selamanya dia tetap. Bisa saja karena kondisi tertentu itu dari yang awalnya biaya tetap menjadi biaya variabel. Nah, biaya variabel itu adalah biaya yang berubah secara proporsional sesuai dengan tingkat output ataupun jumlah yang akan diproduksi. Itu biaya variabel. Nah, kalau biaya tetap tadi, contohnya adalah gaji bulanan. Itu misalnya yang memang cenderung tetap dari tahun ke tahun, eh, kecuali kalau dari perusahaan itu mau menambah biaya ataupun mau merubah biaya tersebut. Sehingga itu bisa saja menjadi biaya variabel. Biaya variabel ini itu adalah contohnya misalnya jika tingkat operasional besar biaya bahan baku langsung besar, maka semakin banyak juga biaya yang akan dikeluarkan. Jadi seperti itu. Jadi dia mengikuti jumlah yang diproduksi. Kalau misalnya jumlah yang diproduksi 100, berarti penggunaan biaya tertentu itu akan mengikuti jumlah produksinya. Nah, itu biaya variabel. Kalau biaya semi variabel ini adalah combining antara biaya tetap dengan biaya variabel. Seperti itu. Jadi biayanya itu bisa saja dia berubah-berubah, tetapi dia tidak proporsional dengan tingkat kegiatannya. Seperti itu. Misalnya gaji penjualan gaji sales penjualan misalnya itu cenderung tetap, tetapi itu dia akan menambah penghasilannya, menambah bonus misalnya kalau ada barang jualan yang terjual. Contoh misalnya sales penjual mobil misalnya, kalau dia kan akan dapat gaji pokok gitu, tetapi dia akan menambah bonus kalau misalnya ada penjualan mobil yang keluar dari atas nama dia. Seperti itu. Jadi kalau kita breakdown, biaya tetapnya itu adalah gaji tetap, sedangkan biaya variabelnya itu adalah bonus yang didapatkan hasil dari dia menjual mobil. Seperti itu. Itu kategori biaya-biaya yang akan kita lakukan di dalam proses anggaran biaya variabel ini. Nah, untuk menghitung anggaran biaya variabel, ada biaya-biaya yang ada informasi yang harus dibutuhkan untuk menghitung anggaran biaya variabel ini. Pertama, biaya yang dikeluarkan perusahaan tentu saja, jenis biaya, biaya tetap, variabel dan semi variabel, tingkat kegiatan output, ini satuannya bisa DLH, direct labor hour, bisa DMH, direct machine hour, dan tingkat produksi lain-lainnya dan batasan kegiatan output. Jadi nanti ada kayaknya maksimum minimum dari kegiatan yang dilakukan.
Oke, penyusunannya kita bisa pakai dengan pendekatan formula atau pakai rumus, bisa juga pakai pendekatan tabel. Kalau pendekatan formula, kita pakai rumus Y sama dengan A tambah BX. Y itu adalah total biaya, A-nya itu adalah biaya tetap, B-nya itu adalah biaya variabel per unit, X-nya itu adalah tingkat kegiatan. Jadi biasanya nanti akan ada pengalian antara biaya variabel dengan tingkat kegiatan ataupun jumlah kegiatannya. Dan juga pendekatan tabel. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal misalnya manajemen PT Arjuna sedang menyusun anggaran tahun 2021 untuk Departemen Produksi 1. Departemen tersebut menggunakan sejumlah mesin yang hampir sama atau sejenis. Dasar pembangunannya atau satuan unit yang dipilih adalah DMH atau Direct Machine Hour. Karena sifat biaya yang berbeda, beberapa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan komponen. Komponen biaya tetap dan variabel ini nantinya akan dianalisis dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama ada pajak. Kekayaan tahun ini sebesar 10 juta dan diperkirakan akan ada kenaikan sebesar 20% untuk tahun yang akan datang. Ini masih diperkirakan. Yang kedua, penggunaan bahan baku pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 25 juta. Dan pada volume bulanan itu 100.000 DMH dan 20 juta pada volume bulanan 80.000 DMH. Jadi ada range antara biayanya itu penggunaannya 20 juta sampai 25 juta dengan range volumenya itu adalah 80.000 sampai 100.000 DMH. Pengeluarannya untuk upah tahun 2021 diperkirakan sebesar 50 juta pada 100.000 DMHH dan 47.500.000 pada volume 80.000 DMH. Biaya pemeliharaan peralatan pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 25 juta pada output maksimum dan manajemen menetapkan bahwa biaya ini 30%-nya berupa biaya tetap dan sisanya adalah biaya variabel. Nah, kalau kita analisis, biaya pemeliharaan peralatan ini masuk semi variabel. Kenapa? Karena dia sudah tetapkan ada persentase untuk biaya tetap dan ada persentase untuk biaya variabel. Seperti itu. Ini tolong diperhatikan baik-baik contoh soalnya, karena nanti habis ini akan ada soal yang akan saya minta kerjakan. Nah, berdasarkan data di atas, maka diminta untuk menyusun anggaran variabel bulanan untuk Departemen Produksi 1 tahun 2021 dalam bentuk formula dan dalam bentuk tabel yang seharusnya disusun oleh manajemen PT Arjuna pada tingkatan output range-nya itu 80.000 sampai dengan 100.000 DM. Nah, ini biaya-biaya yang dikeluarkan. Kita sederhanakan soalnya. Pajaknya 10 juta, diperkirakan naik 20%. Bahan baku 25 juta pada tingkatan volume 100.000 DMHH dan 20 juta pada tingkatan 80 DMHH. Upah 50 juta pada tingkatan 100.000 DMH dan 47.500.000 rupiah pada tingkatan 80.000 DMH. Biaya pemeliharaannya itu 25 juta dibagi ke dalam dua biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Itu. Nah, sekarang kita coba buat dulu. Yang pertama kita mau susun dulu. Kita pakai yang formula. Jadi formulanya itu pakai rumus Y sama dengan A tambah BX. Ini saya sudah sertakan dengan keterangannya masing-masing ya. Seperti ini. Lalu, nah sekarang tunggu sebentar. Saya coba pakai noting supaya ini gampang untuk ininya ya. Oke. Ya, tunggu sebentar. Saya setting dulu ya, supaya kita bisa melihat sejauh mana.
Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Jadi kita mau coba hitung ya bagaimana kita mau menghitung anggaran biaya variabel itu dengan ini ya dengan rumus. Nah, ini kalau kita lihat sebentar. Nah, kita mulai dari sini dulu. Nah, di sini kita lihat ada ini ya, sebentar supaya lebih enak. Ini ada rumus ya. Ada rumus Y sama dengan A tambah BX. Jadi Y sama dengan A tambah BX itu total biaya, biaya tetap, biaya variabel. Sekarang kita mau hitung dulu masing-masing. Kita buatkan formulanya dulu. Yang pertama itu adalah yang pajak. Nah, pajak 2021 itu adalah 10 juta, ya kan? Nah, 10 juta ini, gitu ya. 10 juta ini, sebentar, saya atur dulu ketinggiannya. Nah, 10 juta ini eh, belum dinaikkan. Ini masih yang tetap ya. Ini masih yang tetap. Nah, sekarang diperkirakan naik 20%. Jadi 20% dari 10 juta itu adalah 2 juta. Ini kenaikannya. Sehingga total pajaknya itu kita total dapatnya 12 juta. Kalau kita hitung bulanannya tinggal kita bagi 12 juta dibagi 12 bulan dapatnya 1 juta ya. Dapatnya 1 juta yang ini. Sehingga kalau kita bikin formulanya itu adalah Y sama dengan A tambah BX itu adalah Y-nya itu adalah 1 juta. Nah itu kita catat dulu untuk formula untuk pajak itu adalah 1 juta. Nah sekarang kita masuk ke bahan baku. Bahan baku ini juga cukup tricky. Kenapa? Karena ininya ya banyak keterangan-keterangan di soalnya. Jadi seperti yang saya katakan beberapa minggu pertemuan kemarin, kalau di anggaran penganggaran itu sebenarnya yang penting kita pintar menganalisis, ya pintar menganalisis soalnya. Nah sekarang di sini kita mau menghitung bahan baku dulu, ya. Bahan baku maksimalnya tadi ada satuannya itu adalah 100.000. 100.000 total biayanya 25 juta. Minimalnya adalah 80.000, totalnya ada 20 juta. Ini selisih tinggal dikurangi, dapatnya 20. Ini dikurangi dapatnya 5 juta. Nah ini rumusnya. Rumusnya itu adalah ketika kita mau menghitung biaya variabel per unit, ya ini. Biaya tetapnya itu tidak ada karena kategorinya ini adalah biaya apa namanya hanya biaya variabel. Jadi karena kategorinya hanya biaya variabel yang terukur bahwasannya artinya kita cuma menghitung masalah B-nya aja yang ini ya. Jadi nilai B-nya itu adalah 5 juta total biaya dibagi dengan satuannya 20 juta dapatnya adalah 250. Nah, ini tinggal kita masukkan di rumus. Y-nya itu anggaplah total biayanya adalah 25 juta karena ini yang paling tinggi, ini maksimal ya. Karena ini maksimal, maka dia masuk di Y ya, di Y yang 5 juta ini nantinya yang ini nantinya dia akan masuk ke menjadi B. Seperti itu. Nanti di sini Y-nya 25 juta sama dengan A tambah 250. 250 ini adalah keterangan dari yang tadi nilai B yang ini ya yang kita sudah dapatkan. Lalu kita masukkan dikali dengan total output kegiatan maksimum. Maksimumnya adalah 100.000. Makanya masuk di sini kita kalikan masuk dapat 25 juta. Sehingga kalau kita cari A-nya tinggal kita pindahkan dapatnya 0. Ya gitu. Ini nilai A-nya 0. Sehingga kalau dijadikan masukkan formula jadi Y sama dengan 2. Y sama dengan A tambah BX A-nya 0 tambah 250X. Ini jadi ada dua macam, boleh langsung dibagi di sini dapatnya 250 atau pakai rumus yang ini juga nggak apa-apa. Jadi sehingga Y-nya itu sama dengan 250X. Jadi biaya bahan baku itu kategorinya adalah variabel. Nah, gitu. Ya, itu biaya bahan baku. Selanjutnya kita masuk ke biaya yang lain. Biaya yang lain itu adalah biaya upah. Biaya upah ini kita akan hitung. Dia masuk kategori variabel juga, sehingga kalau kita pakai cara yang tadi, ya,
kita pakai cara yang tadi, upah kita bikinkan tabel kalau mau gampang, maksimal minimum selisih. 100.000, 80, ini total biayanya 50 juta, 80.000 itu total biayanya adalah 47.000 juta 500. Selisihnya dikurangi, dikurangi, dapat masing-masing. Nilai B-nya tinggal kita bagi 2.500.000 dibagi 20.000 dapat 125. Kalau mau gampang. Kalau pakai rumus, nanti kita masukkan. Nah, di sini kita lihat, kita lihat ada di dalam rumus ternyata oh tidak ada biaya tetap, masing-masing biaya variabel. Y-nya ini maksimalnya adalah 50 juta. Kita masukkan ke sini ya, 50 juta. A ditambah 125, B dari nilai yang tadi. Gitu. Ini dapat 125 dikali tingkat output maksimum 100.000. 50 juta sama dengan A tambah 12.500 tinggal ini dari hasil kali. Nah, karena hasilnya kita masukkan nilai A-nya sama dengan 37.500. Jadi kita mencari nilai A dulu dan mencari nilai B. Sehingga kalau dimasukkan rumus Y sama dengan A tambah BX-nya itu A-nya 37.500, B-nya 125X. Seperti itu. Ini soal yang soal ini ya, kayak soal matematika dasar. Seperti itu. Ini formula untuk upah gitu ya. Jadi kita mau mencari dulu rumusnya. Oke, sebentar. Nah, sekarang biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini kan ada tadi di soal dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, sehingga biaya pemeliharaan secara umum adalah 25 juta. Biaya tetapnya A-nya 30% dari 25 juta dapat 8.750. Biaya variabelnya kan 65%. Tapi di rumusnya tadi, ingat, di rumus tadi ada A tambah BX. X-nya ini adalah tingkat output maksimum. Sehingga nilai B itu bukan 16.250.000. Ya, tetapi kita tinggal bagi 16.250.000 dibagi 100.000 sehingga dapat nilai B-nya itu adalah 162,5. Sehingga kalau dimasukkan di rumus, formulanya jadi masukkan nilai A ke sini, nilai B ini yang ini ke sini. Seperti itu sehingga biaya pemeliharaan itu termasuk biaya semi variabel kalau kita mau menganalisis ini jenis biayanya jenis apa. Seperti itu. Nah, tadi itu dari segi formula. Sekarang kita masuk ke semi tabel. Jadi kita mau bikin dia dalam bentuk oh bukan. Maksud saya adalah ini adalah anggaran variabel ketika kita bikinnya formula dulu. Nanti baru kita masukkan ke tabel. Cuman dibuatnya dalam bentuk tabel ya, seperti itu. Nah, di sini kita kategorikan biaya, jenis biaya, dan formula. Nah, ini output range ya. Ini output range. Ini ya. Nah, output range tadi maksimumnya adalah 100.000. Minimumnya adalah 80.000. Jadi kita buatkan satu lagi output, tingkat output yaitu yang 90.000 untuk melihat seberapa efektif ini anggarannya. Kita lihat, kita kategorikan biaya, pajak, bahan baku, upah, biaya pemeliharaan. Kategori biayanya, biaya tetap, variabel, semi variabel, dan semi variabel. Oh, ternyata upah di sini semi variabel. Oke, formulanya kita kategorikan tadi sesuai hasil, Y-nya 1 juta, Y-nya 250X, Y-nya 37.500.000 ditambah 125X untuk upah, dan Y sama dengan 8.750.000 ditambah 162,5X. Ini formula dari hasil perhitungan kita menggunakan rumus tadi. Nah, ini dicatat ya. Ini dicatat. Saya hapus dulu. Clear all. Sebentar. Ya, kita coba hapus ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke anggaran variabel kalau kita pakai tabel. Jadi, kalau pakai tabel tadi, ya,
Kita tinggal masukkan aja semua kategori-kategorinya yang tadi. Jadi, eh, kalau yang tadi, kalau kita lihat yang tadi ya, kita pindahkan, tunggu sebentar. Nah, kalau yang tadi itu formulanya setelah sudah ada, seperti ini, ya, maka ini semuanya, ya, kita tinggal masukkan. Jadi misalnya untuk output range yang 80.000. 80.000 ini kita kalikan dengan formula. Jadi 80.000 apa? Oh, ini biaya tetap ya, sorry. Kalau biaya tetap, artinya kalau biaya tetap itu semua sama 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya, ini kalau biaya tetap untuk semua output range. Lalu untuk biaya bahan baku, karena dia biaya variabel, kita sesuaikan dengan masing-masing output range-nya. Jadi, misalnya 80.000 kita kali 250, dapatnya 20 juta. Terus untuk output range 90.000, 22.500.000, lalu dapat 25 juta untuk yang 10.000 tinggal kita kali. Begitu pula dengan yang upah, tinggal kita kalikan X-nya dengan kita masukkan dengan output range. Jadi 90.000 kita kalikan 125 ditambah 37.500 dapatnya masing-masing sesuai dengan output range-nya. Begitu pula dengan biaya pemeliharaan, tinggal kita kalikan masing-masing sesuai dengan output range. Jadi semuanya memiliki apa namanya anggaran yang berbeda-beda sesuai dengan formulanya masing-masing. Ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke PT Arjuna yang anggaran variabel tabel ya. Tadi kita sudah melihat masing-masing anggarannya ya kan. Untuk biaya tetapnya yang mana, biaya variabelnya yang mana. Pajaknya biaya tetapnya adalah 1 juta. Kenapa? Karena kan kategorinya biaya tetap. Otomatis biaya variabelnya itu tidak ada, nol. Untuk semua output, ini output range. Output range-nya sama, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Bahan bakunya, biaya variabel itu adalah 250 dari hasil perhitungan kita. Jadi, kita sudah kalikan semuanya masing-masing. Yang ini kategorinya upahnya, biaya tetapnya 37.500, biaya variabel per unit, ini per unit ya, per unit 125, tinggal kita kalikan semuanya lalu ditambah. Itu nanti per unitnya ini nanti kalikan masuk. Lalu biaya semi variabel sama, dapatnya total sekian. Jadi kurang lebih mirip lah antara variabel biaya anggaran variabel menggunakan formula dengan anggaran variabel menggunakan table. Yang penting kalian pintar membacanya saja, gitu ya. Jadi kalau kita mau menganalisis, ya, mau menganalisis yang mana yang lebih banyak menggunakan anggaran, ya otomatis kalau kita lihat di sini yang banyak menggunakan anggaran itu adalah yang tingkat output range-nya itu lebih banyak atau 100.000 DMH, yaitu yang 25 juta, 50 juta, 25 juta, dan yang 1 juta. Jadi kalau kita total masing-masing, biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing tingkat produksi. Kalau yang 80.000 itu, sebentar saya kalkulator, ini dapatnya 90.250.000. Kalau yang tingkat 90.000, eh, ini dapatnya 95.625.000. Kalau yang 100.000, dapatnya 101 juta. Jadi yang lebih banyak anggarannya itu adalah yang tingkat output range-nya itu adalah yang tinggi, yaitu maksimumnya adalah 101 juta, minimumnya adalah 90.250, range-nya yang lain itu adalah 95.625.000. Jadi intinya adalah ketika kita membuat anggaran variabel, kita pintar-pintar untuk memahami jenis soalnya, ya seperti itu. Analisis dulu, dibagi dulu yang mana masuk biaya tetap, yang mana masuk biaya variabel, dan yang mana masuk biaya semi variabel. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita terkait anggaran variabel. Habis ini saya akan memberikan tugas, silakan dikerjakan sesuai dengan tenggatnya.
eh, mengenai pekerjaannya dikumpulkan di mana, pastinya di Adlink. Nanti ada keterangannya di tempat pengumpulan tugas. Mungkin demikian itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.